Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Silka. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar Silka semakin semangat bikin videonya. Teman-teman, hari ini Silka mau mereview sebuah buku. Bukunya itu dikarang oleh seorang mahasiswa milenial. Yang hashtagnya itu lagi familiar banget, kayak hashtag kaum rebahan, hashtag rebahan aja gitu. Ya, bukunya adalah Kaum Rebahan Beri Perubahan. Ini ditulis oleh M. Atiatul Muqtadir atau lebih dikenal sebagai Mas Fatur. Buku ini diterbitkan oleh Bumi Anoman. Tujuan dari buku ini ialah untuk mengajak kita semua, khususnya kaum milenial, untuk mengubah hal-hal sederhana yang dirasa dampaknya kecil, tapi ternyata itu dampaknya bisa besar, teman-teman. Karena setiap perubahan itu harus memiliki usaha yang lebih gitu. Terus ini bukunya, identitas bukunya akan ditaruh di sini. Kita tentang penulis, teman-teman. Penulis ini adalah seorang mahasiswa milenial yang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada dan menempuh pendidikan kedokteran gigi, teman-teman. Selain aktif di bidang akademisi, penulis juga aktif di bidang organisasi. Beliau menjabat sebagai Presma UGM. Nggak kebayangkan masih muda, masih mahasiswa sudah bisa mengarang buku sebagus ini. Langsung aja ya teman-teman reviewnya, dimulai dari covernya. Kalau misalnya secara visual untuk cover, ini tuh simple dan unik. Kenapa saya bilang unik? Karena di bagian sini teman-teman itu memiliki cerita sendiri dari si penulis. Ini bantal diibaratkan sebagai kaum rebahan dan matahari dianalogikan sebagai kaum perubahan gitu. Kenapa sih matahari? Karena penulis juga memiliki pengalaman terhadap organisasinya. Seniornya berkata, kami ini adalah matahari senja dan kalian itu adalah matahari pagi. Sinar kami akan segera habis dan kalian itu masih lama. Jadi pastikan sinar yang kalian berikan itu bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin diibaratin tuh kayak kita sehari gitu ya teman-teman, dari pagi sampai siang itu ibaratnya kita masa muda, pas lagi jam 12 itu kan lagi trik-triknya. Nah di situ usia kita lagi produktif dan harus banyak melakukan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan ketika mau senja itu diibaratkan kita memasuki usia tua, jadi kita itu bisa mengambil atau menikmati apa yang sudah kita lakukan di masa muda dan apa yang sudah kita buat karyanya, terus apapun yang berdampak pada orang banyak, nah itu akan kita nikmatin di masa tua gitu. Terus kita mau bacain sinopsisnya untuk teman-teman. Kaum Rebahan Beri Perubahan adalah sebuah ajakan untuk memastikan usia produktif kita juga diisi dengan kegiatan produktif. Sebuah ajakan untuk menempuh perjalanan bersama, menjadi lebih berdampak, agar kita tak hanya menjadi manusia baik, melainkan menjadi sebaik-baiknya manusia, bermanfaat bagi sesama. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa sejatinya kita yang masih sering bermalas-malasan hari ini bukan berarti tak mampu membawa kebermanfaatan. Jika ada kesadaran dan kemauan, kemalasan itu bisa kita tinggalkan dan perubahan bisa kita hadirkan. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi masa depan bisa kita buat lebih cerah. We have a change to change. Sebab masing-masing dari kita dinilai bukan dari bagaimana kita memulai, tetapi dari bagaimana kita berakhir. Jadi, jangan sampai kita berakhir hanya sebagai kaum rebahan, padahal kita bisa beri perubahan. Nah, dari sinopsisnya itu aja udah ketahuan kalau misalnya buku ini tuh benar-benar mengajak kepada ke arah yang lebih baik, teman-teman. Terus buku ini itu terdiri dari 2 bab, teman-teman. Yang satu, alasan untuk berubah. Yang kedua, starter pack kaum perubahan. Masing-masing bab itu terdiri dari beberapa subbab. Nanti akan ditayangin ya di sini. Di bab-bab awal, teman-teman, penulis juga membubuhkan sebuah cerita
seorang miliarder muda yang bernama Adam Khoo, yang dimana masa mudanya miliarder muda ini sangat suram teman-teman, karena beliau itu sering menonton TV, terus juga sering main games, dan sering bermalas-malasan. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu mengecap beliau sebagai seorang yang bodoh, seorang yang malas, dan tidak punya harapan, teman-teman. Itu kita tahu sih ya, ucapan netizen atau toxic people tuh memang berbahaya, teman-teman. Nah, salahnya kita tuh sering menelan mentah-mentah ucapan negatif orang tersebut. Sama seperti halnya cerita ini. Di cerita ini juga Adam punya ini juga menerima ucapan-ucapan negatif dari orang-orang tersebut, teman-teman. Sampai akhirnya tuh dia bener-bener yang nggak bisa diterima di 6 SMP, teman-teman, ditolak di 6 SMP dan diterima di salah satu SMP terburuk di kota tersebut. Tapi teman-teman, orang tuanya ini nggak nyerah, jadi dimasukin les kayak gitu, tapi nilainya tuh masih tetap rata-rata, belum sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua mungkin ya. Sampai akhirnya titik balik dari seorang Adam Khoo itu adalah saat beliau mengikuti sebuah seminar gitu, kayak super teen program. Seorang mentornya itu, teman-teman, mengatakan hal seperti ini: satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap yang negatif gitu. Jadi di saat itu Adam Khoo tuh mulai tersadar bahwa dia hanya mendengarkan ucapan-ucapan orang lain, sedangkan yang tahu diri kita adalah kita. Terus yang tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita ya kita. Jadi usahain jangan dengerin omongan orang, teman-teman. Akhirnya Adam Khoo tersadar dan akhirnya beliau mulai menyusun visi misinya, apa goalsnya, terus apa yang ingin dicapai jangka panjang dan jangka pendek. Tapi tetap, teman-teman, itu masih diragukan orang-orang, masih diketawain. Tapi bedanya sekarang Adam Khoo lebih percaya sama diri dia, lebih semangat lagi, sehingga akhirnya beliau bisa menjadi seorang miliarder muda. Itu seru banget kan? Itu baru satu cerita tokoh dari beberapa tokoh yang diceritakan di buku ini, teman-teman. Terus lanjut di bab 2. Di bab 2 itu kita udah tahu ya dari judulnya itu starter pack kaum perubahan. Di subbabnya ini aja udah ketahuan itu merupakan garis besar dari tujuan bagaimana kita melakukan perubahan tersebut gitu. Cuman di sini yang saya suka adalah di halaman 131 ini tentang pembelajaran. Ada sebuah kutipan yang ditulis oleh penulis, yaitu tanamkanlah mindset menjadikan hidup kita sebagai rangkaian proses pembelajaran. Kita akan terus menjadi pribadi yang berkembang. Jadi kita ini sebagai seorang manusia, makhluk hidup yang berakal, sebagai khalifah di bumi ini, kita akan terus melakukan pembelajaran-pembelajaran gitu, dari buaya sampai ke pada liang lahat. Teman-teman boleh kok nggak mau menuntut ilmu nanti ketika sudah tidak bernapas lagi, teman-teman. Karena untuk menuntut ilmu atau melakukan pembelajaran itu adalah hal yang wajib bagi umat muslim. Terus juga teman-teman, di sini pembelajarannya itu dijelaskan bahwa kita tidak hanya berdasarkan teori aja, teori di buku itu enggak, teman-teman. Di sini tuh lebih jelasin kita bisa melakukan pembelajaran dimanapun, bisa lihat dari alam, terus bisa dari orang lain, terus bisa dari pengalaman-pengalaman kita, atau dari orang yang berusia lebih muda dari kita, teman-teman. Misalnya dia mengatakan sebuah nasihat atau kata-kata yang benar, itu kita nggak boleh lihat usianya dia, teman-teman, nggak boleh lihat usianya berapa, tapi kita ambil aja hikmahnya dan ucapan yang benarnya itu kita, karena ilmu itu bisa diambil dari mana aja. Kita menjadi seorang pembelajar di mana dan kapanpun sampai kita meninggal nanti, teman-teman. Semangat untuk para pembelajar-pembelajar. Nah, terus selanjutnya itu nih, dengan kata lain, belajar adalah sebuah proses tidak mengenal akhir. Tuh kan, ini bukunya aku rekomendasiin untuk
semua kalangan sebenarnya teman-teman, karena kan kita harus terus-terusan belajar ilmu gitu ya. Karena aku juga baca ini ada beberapa poin-poin yang bisa diambil gitu ilmunya untuk seorang mahasiswa milenial menciptakan buku ini, mengarang buku ini tuh bagus banget. Ini rekomendasiin untuk semua kalangan, tapi lebih khususnya kaum milenial yang masih muda banget, itu bagus buku ini. Terus juga banyak banget seperti kutipan kalimat, terus contoh-contoh sebuah tokoh yang ditulis di sini. Terus juga bahasanya itu ringan teman-teman, bahasanya itu ringan, mudah dipahami, dan ini bagus bukunya. Untuk kaum milenial ini bukunya tuh akan menumbuhkan sebuah kesadaran bagaimana pentingnya menjadi kaum perubahan dibandingkan kaum redahan teman-teman. Dan di sini pun analoginya antara kita sebagai makhluk yang berakal manusia dengan makhluk Allah itu di sini tuh selaras gitu, selaras, dan memang dijelaskan secara rinci. Di sini pun terdapat beberapa hadis yang diberikan oleh penulis dan beberapa firman Allah yang juga dibubuhkan di sini gitu. Nah, sekian review dari Silka teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bitches change, I like I ain't all this. Get that money, nigga, that my main